Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, jadi baru saja saya upload video tentang cara install Dapodik versi 2027 yang baik dan benar. Nah, pada video kedua ini saya baru benar-benar selesai menginstal Dapodiknya ya, dan akan membuat video cara mengerjakan Dapodik dari awal sampai selesai ya. Jadi, setelah Dapodiknya terinstal, itu langkah pertama seperti yang sudah saya jelaskan di video ini yaitu tarik data. Nah, tarik data sudah selesai dilakukan, maka kita lakukan validasi ulang ya. Jadi yang kita kerjakan adalah hal-hal yang invalid, yang ini nih, yang merah-merah dulu. Yang prioritas adalah yang merah-merah dulu, yang invalid-invalid dulu ya. Prioritasnya adalah yang merah-merah dulu. Nanti kalau yang ini, yang warning bisa kita selesaikan, menyusul ndak masalah. Setelah sinkron kita perbaiki data gitu nggak masalah ya, teman-teman ya. Jadi, kita tunggu dulu sampai semuanya. Nah, yang pertama kita selesaikan adalah di sini yaitu di Sarpras. Ada 3 invalid ya, yaitu yang pertama data riji periodik sekolah, data sanitasi sekolah Anda menerima bantuan APBN berupa TIK sebenas 15 unit. Mohon segera update data saran berupa laptop pada menu alat dan alat dari Blok Grand. Oke, jadi kita ke Sarpras dulu ya, karena ini warning. Ke sekolah dulu, ke sekolah. Jadi kita ke menu sekolah, ya. Kemudian di sini kita tunggu. Nah, ini data periodik sekolahnya ini ya. Nah, ini diisi waktu penyelenggaraannya berapa hari gitu ya. Misalnya 5 hari, kemudian bersedia menerima BOS pilih ya. Kemudian ISO ini tinggal dipilih, belum bersertifikat kita tinggal klik simpan ya. Kalau sudah kita selanjutnya ke data sanitasi ya. Nah, di sini data sanitasi juga kita sama tinggal isi saja, sebentar saya naikkan. Nah, sumber airnya dari mana nih? Misalnya dari, pompa gitu ya, sumber air minumnya ada atau tidak? Nah, ini tidak ada misalnya ya. Kecukupan air bersih, cukup sepanjang hari, sekolah menyediakan jamban dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk siswa berkebutuhan khusus, tidak, karena semuanya siswanya normal gitu ya. Tipe jambannya nih, leher angsa atau toilet duduk ya. Sekolah menyediakan pembalut cadangan ya tidak, karena ini SD. Jumlah hari dalam satu minggu mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok misalnya tidak ada, atau terserah sesuai sekolah kalian lah ya. Sesuai sekolah kalian. Kalau yang ini tidak bisa diisi untuk tempat cuci tangan karena berasal dari data Sarpras ya. Selanjutnya ini tinggal diisi aja ya. Apakah sabun dan air mengalir? Iya. Sekolah memiliki saluran pembuangan air, ada saluran lembah ke selokan atau kali. Sekolah pernah mengurus tangki? Tidak tahu. Nah, sekolah memiliki selokan untuk menghindari genang air? Iya. Sekolah menyediakan tempat sampah di setiap ruang kelas? Iya. Ini pokoknya dijawab aja ya teman-teman ya. Nah, ini saya jawab-jawab dulu ya. Ini saya jawab, ada perencanaan pembangunan untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan sanitasi? Iya. Tergantung, pokoknya jawab sesuai sekolah kalian. Kemudian ini ya, itu ini ya, komunikasi, informasi, dan edukasi tentang sanitasi sekolah. Cuci tangan pakai sabun, ada nggak? Oh, kalau ini ada. Ya, kemudian kalau menstruasi nggak ada. Pemeliharaan toilet, keamanan pangan. Ayo minum air. Nah, ayo minum airnya ada nggak tuh, sosialisasinya gitu ya. Nah, ini maunya dijawab aja sesuai kondisi sekolah kalian, kemudian klik simpan, ya. Kemudian selanjutnya sebentar. Oke, teman-teman. Jadi selanjutnya tadi kita cek lagi di validasi lokal, data periodik, data sanitasi, kita refresh dulu. Nah, sekarang tinggal APBN TIK. Nah, kita kembali lagi ke menu sekolah yang berkaitan dengan APBN TIK. Kita ke menu blok grant ya. Di sini biasanya di sini otomatis kalau sekolah kalian memang pernah mendapat bantuan TIK ya akan otomatis seperti ini nih IFP. Nah, kemudian ini bantuan TIK 15 unit komputer. Nah, ini ya. Yang menjadi invalid adalah 15 unit yang komputer ini. Jadi, kita
harus menginput bantuan ini ke dalam Sarpras. Nah, misalnya contohnya seperti ini, kita ke menu Sarpras, kita ke menu alat ya, karena ini ada komputer jadi kita menu alat. Nah, kemudian kita pilih komputer itu ditaruh di mana ya, kalau misalnya kantor ya, kita nah di ruang guru, contohnya di ruang guru, kita buka plus di sini. Nah, kalian cari misalnya, bantuan tik. Nah ini, Chromebook ya, kan sudah ada, kalau belum ada kalian tambah. Contoh nih, kalau belum ada kalian tambah, di sini, komputer atau apa tadi invalidnya ya, bentar, laptop. Nah, komputer laptop, kemudian ruangnya di ruang guru, namanya misalnya Axio gitu ya, tergantung nama itunya, kemudian baik spesifikasinya, kemudian tinggal simpan ya. Nah, kalau di Dapodik saya ini kan sudah ada nih yang Chromebook Axio-nya, bantuan tik nih, spesifikasi bantuan tiknya. Itu selanjutnya kita tinggal ke menu aksi. Nah, ke menu aksi dipilih ini, dihasilkan dari Blogren, diklik, kemudian ini pilih bantuan tik ya, yang tadi sudah ada di menu sekolah tuh. Bantuan tik kita klik tambah. Sebentar sebentar, kita klik simpan. Kita klik simpan di sini. Nah, kemudian kita close, ya. Kemudian ini isinya berapa? Ya, diisi sebentar, 15. Jumlahnya tadi semuanya benar, 15. Kita klik simpan dan tutup. Nah, sebentar, Chromebook, kita cek jumlah rusaknya kosong ya. Kita coba. Nah, ini ya. Kita klik. Nah, oke, sudah. Oke, selanjutnya kita tinggal kembali ke validasi lokal, lalu kita refresh. Nah, sehingga sudah tidak ada ya, sudah tidak ada yang invalidnya ya. Sekarang tinggal ke menu Sarpras ya, 98. Kita klik Sarpras. Nah, di sini itu data periodik banyak banget yang belum terisi. Kita langsung saja ke menu Sarpras di sini ya. Ke menu Sarpras, tanah dan bangunan. Kemudian kita sebentar, ini saya turunkan. Nah, kita klik nama tanahnya. Kita salin data periodik dulu, biar cepet aja. Nanti kalau mau diperbaiki bisa kok ya. Kita klik salin data periodik, pilih ya. Nah, kita klik oke, kita kembali ke validasi lokal, nah kita refresh. Langsung 0 ya, karena semuanya sudah terisi di semester sebelumnya. Kalau misalnya mau diperbaiki, ya tinggal diperbaiki aja di sini, di menu tanah ya. Tanah, kemudian pilih bangunannya, misalnya ada tambahan apa, ada yang rusak atau ukurannya berubah gitu-gitu teman-teman ya. Silakan disesuaikan saja di sini ya. Di daerah sini nih ya. Oke. Oh, sebentar. Oke. Oke, teman-teman, selanjutnya kita langsung ke validasi lokal berikutnya yaitu peserta didik. Nah, di sini ada 52 peserta didik. Masih kosong data periodik gitu ya. Jadi kita selanjutnya ke menu peserta didik. Ya, pilih peserta didik ya. Nah, di sini ada menu salin data periodik. Kita pilih salin data periodik dulu biar cepat aja. Kita klik ya. Nah, kita klik oke. Kembali lagi ke validasi lokal ya. Kita refresh lagi. Refresh. Nah, sekarang tinggal satu, terdapat 51 belum masuk ke rombel. Nah, selanjutnya berarti kita tinggal buat rombel. Karena kebetulan di rombel ini juga data rombongan belajar kosong ya. Jadi kita lanjut ke menu rombel di sini. Kita klik rombel, kita klik reguler. Reguler dulu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat rombelnya kosong, sudah tidak ada lagi menu lanjut semester. Jadi kita tinggal tambah manual ya, kita klik tambah, di sini pilih kelas. Tingkatnya dari kelas yang atas dulu ya, dari kelas 6 dulu dibuatnya. Lalu kurikulumnya apa, nama rombelnya misalnya kelas 6. Ya, kita namai kelas 6. Wali kelasnya siapa? Wali kelas 6 ya. Misalnya ini Fitri Ratnasari gitu ya. Ruangannya ya pilih ruangan yang ada di sekolah kalian ya.
Selanjutnya moving class atau melayang kebutuhan khusus tidak, gitu. Tinggal klik simpan. Kita tambahkan rombel-rombelnya dulu ya, sampai 5 rombel. Karena kelas satunya nanti, siswa barunya kan belum ada, ya. Nah, ini kita tambahkan dulu. Kita tambah, kita klik tambah lagi, nanti simpannya sekalian aja. Kelas 4, 4, ini salah. Kemudian ruangannya, nah kita tambah lagi kelas 3 ya. Ini kelas 3 kurikulum, ini namai saja kelas 3. Kalau kelas 3-nya ada paralel, dibuat paralel kelas 3 strip 1, 3 strip 2, bebas ya, teman-teman ya. Bentar, ini ruang kelasnya kita pilih. Ini ruang kelasnya akan sesuai dengan yang ada di Sarpras kalian ya, teman-teman ya, namanya ya. Kita ke kelas 2. Nah, sampai kelas 2 saja dulu ya. Sekali lagi, sampai ke kelas 2 saja dulu. Karena kelas satunya belum ada muridnya ya. Kita klik simpan. Nah, semua rombelnya sudah dibuat dari 2 sampai 6 ya. Ini kelas satunya nanti setelah siswa barunya ada ya. Jadi, catatan lagi nih, oh ya sengaja saya buat catatan. Buat rombel kelas 1 kalau sudah ada siswa kelas 1 yang masuk Dapodiknya. Nah, kemudian untuk tambah siswa baru itu sekarang, sudah tidak bisa lagi di Dapodik ya. Jadi tambah siswa baru itu dilakukan di SP Datadik dan butuh approval dinas jika siswa itu tidak berasal dari Dapodik TK. Karena kasus di saya kan pegang SD nih. SD kan sumbernya dari TK. Nah, kalau dia tidak pernah TK, artinya baru mau masuk Dapodik ya lewat SP Datadik nginputnya, gitu teman-teman ya. Nah, ini selanjutnya untuk rombel sudah selesai kita buat, kita tinggal ke anggota rombelnya, ya. Kita ke anggota rombel. Nah, di sini kalian bisa pastikan ya, pastikan kelas di semester kemarin ada kelas 5. Jadi ini anak-anak yang akan masuk ke kelas 6 ya. Kita klik di atas dan klik shift lalu, klik di bawah. Ya, intinya kontrol A lah ya teman-teman, kontrol A lalu klik dan tahan, tarik ke samping, ya. Nah, kemudian di sini ya sudah naik kelas semua. Kalau misalnya ada yang tidak naik kelas, ada yang keluar atau tidak naik kelas, tinggal dipilih namanya, lalu di sini pilih mengulang dan keluarkan dari rombel. Kalau ada yang mengulang, di sini pilih mengulang, keluarkan dari rombel. Nama anaknya dipilih. Seperti itu ya. Jadi silakan diulangi untuk anggota rombel yang selanjutnya di kelas 5, kelas 4, kelas 3 gitu teman-teman ya. Ini karena SD kecil jadi siswanya sedikit, harap maklum. Ini kelas 4 berarti yang sebelumnya kelas 3. Nah, ini sebelumnya kelas 3 nih. Kemudian yang ini kelas 3 berarti sebelumnya kelas 2. Oke, kita tunggu. Kita lakukan hal yang sama di setiap rombelnya ya. Bentar, oke. Kemudian ini ya, anggota rombel sama. Oke, kita sudah selesai membuat anggota rombelnya sudah, rombelnya sudah. Selanjutnya ke pembelajaran. Nah, kelas 2 nih, wali kelasnya siapa? Pembelajarannya, misalnya guru kelasnya siapa nih? Guru kelasnya ya, kita cari misalnya contoh ya, hanya di sini nih. Contoh berarti yang jadi wali kelas tadi ya, saya karena ini bukan sekolah saya, jadi saya hanya mencontohkan asal aja ya teman-teman ya. Ini asal ya. Kemudian nomor SK mengajarnya dimasukkan. Contoh ini hanya contoh, sekali lagi kalau kalian ya tetap di-input yang benar ya. Kemudian di sini tanggal SK-nya misalnya dari
Juli, tanggal 1 Juli, per 1 Juli masukkan 24 ya. Kemudian guru agama Islamnya siapa? Guru agama Islamnya kita masukkan. Hanya contoh ya teman-teman ya, hanya contoh. Nomor SK-nya ini kita salin aja. Kalau kalian ngisinya yang benar ya teman-teman ya, kemudian kita klik 4 karena di sini 4. Selanjutnya PJOK ya, PJOK. PJOK-nya misalnya ini, oke, tanggal 1 Juli juga ini juga masukkan 4 ya. Kemudian sudah seperti itu. Kalau ada guru bahasa Inggris silakan di-input guru bahasa Inggrisnya ya, teman-teman ini hanya untuk contoh saja. Intinya yang wajib adalah yang guru kelas, guru PJOK, dan guru agama, seperti itu. Ya, kita klik simpan. Kita tunggu. Nah, data berhasil disimpan, kita refresh. Lakukan hal yang sama di semua rombel, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 ya. Kemudian kita ke validasi lokal, di sini kita refresh. Nah, di sini di peserta didik kita refresh juga. Nah, di peserta didik tadi invalidnya sudah tidak ada ya, tinggal di rombel. Kita ke rombel. Nah, ini nih, kelas 5 tidak membeli pembelajaran, kelas 4, kelas 3 kita masukkan ya. Contohnya satu aja, kita masukkan ke sini pembelajaran, masukkan hal yang sama kayak tadi. Ya, hal yang sama. Ini tinggal diulang saja teman-teman lakukan semuanya sampai dengan selesai di semua rombel. Nanti akan hilang invalid ini. Ini kalau saya nginput semua kelamaan soalnya videonya ya teman-teman. Takutnya kelamaan ya. Selanjutnya tinggal di-refresh-refresh aja ya. Dan pastikan di sini sudah tidak ada invalid. Kalau sudah tidak ada invalid, teman-teman silakan sinkron ya. Jadi seperti ini. Jika sudah tidak ada invalid, kalian bisa sinkron. Untuk siswa baru gimana, Bang? Nah, pertanyaannya pasti begitu ya. Ya, langkahnya ya, jadi setelah sinkron, atau sebelum sinkron juga nggak apa-apa, sebelum sinkron ya, silakan tambah siswa baru di SP Datadik ya. Caranya begini, ke SP Datadik nih biasa. Login ke SP Datadik, kalian masuk pakai akun Dapodik kalian, masukkan OTP-nya, sebentar. OTP-nya kok hilang? Bentar, guys. Oke, OTP-nya sudah tak pulihkan nih ya, kita bentar. Kok hilang semua OTP saya? Bentar, teman-teman. Oke, OTP-nya sudah tak balikan lagi. Sebentar, SD. Bentar ya. Oh, belum masuk. Oke, teman-teman, ini tadi saya harus ngecek OTP dulu di HP ya. Jadi ini baru bisa login ke SP Datadik-nya. Nah, ini kalau mau login SP Datadik, kalian setelah login harus geser ya ke sini verifikasi. Gitulah, sekarang agak ribet ya. Nggak apa-apa ya. Kita tunggu. Nah, sambil menunggu proses loading ini, untuk siswa baru gimana ya setelah sinkron, sebelum sinkron tambahkan siswa baru di SP Datadik ya. Untuk yang dari Dapodik, tinggal tarik dari sekolah. Yang tidak TK ya, silakan tambah di non-Dapodik gitu ya. Dan ini butuh approval dinas. Kalau yang poin 2 nih, kalau yang tidak TK itu butuh approval dinas, teman-teman. Jadi kita ke menu aplikasi, PD baru gitu ya. Ini saya yakin sibuk banget karena baru pertama kali rilis Dapodik ya. Nah, ini kalau misalnya pernah TK, ya ini tinggal diisi aja TK-nya ya. TK misalnya ada TK Dharma ini ya, kita tampilkan contoh. Nah, cari siswanya misalnya ini nih, kita centang, lalu di bawah ada menu daftarkan. Klik daftarkan. Saya tidak klik daftarkan karena ini hanya untuk konten, hanya untuk tutorial. Jadi kalian silakan mendaftarkan
sesuai sekolah kalian ya, sesuai asal sekolah siswa baru kalian. Itu kalau yang dari Dapodik, tinggal tarik dari sekolah. Kalau yang tidak TK, itu tinggal pilih ini teman-teman, non-Dapodik atau EMIS. Kalau yang berasal dari RA, dari RA ya pilih yang EMIS ya, pilih yang EMIS. Tapi kalau yang tidak TK, tidak RA, ya pilih non-Dapodik. Nah, ini belum dibuka ya, belum bisa diakses karena apa? Karena kemungkinan sedang migrasi siswa baru yang berasal dari Dapodik yang melalui SPMB online ya. Jadi kalau ini belum dibuka ya udah jangan dipaksa, seperti itu ya. Jadi nanti nunggu dibuka. Kalian boleh tambahkan siswa baru satu saja dulu ya. Kalian boleh tambah satu siswa baru dulu saja, lalu Dapodik tarik data ya. Lalu buat rombel kelas 1, lakukan isi sesuai sesuai panduan tadi membuat rombel kelas 2 sampai 6 ya. Jadi nanti silakan buat rombel kelas 1, kemudian sesuai dengan video panduan membuat rombel kelas 2 sampai 6 tadi ya, teman-teman ya. Nah, silakan masukkan satu siswa yang sudah ditarik tadi ya. Masukkan ke dalam rombel. Kemudian kalian bisa menambahkan siswa secara bertahap ya, seperti itu. Tadi ini lalu selesaikan invalid dan sinkron. Kemudian kalian bisa menambahkan siswa secara bertahap dan sinkron ulang. Jadi sebenarnya pekerjaan Dapodik seperti itu saja, teman-teman ya. Jadi itu kuncinya ya, selesaikan invalid, tambah siswa, udah. Kemudian pastikan guru yang mengajarnya sudah sesuai rombelnya. Jadi seperti itu teman-teman, secara umum mengerjakan dapodik dari awal sampai selesai. Nah, untuk video-video detailnya yang akan saya buat tentunya perbahasan akan saya buat di video-video berikutnya saja ya. Misalnya khusus ngebahas Sarpras, khusus ngebahas siswa baru, khusus ngebahas apa nanti akan saya pecah. Ini video dibuat secara umum agar teman-teman yang mau melihat dari awal sampai akhir bisa melihat video ini. Tapi untuk melihat yang lebih detail, khusus Sarpasnya, khusus sekolahnya, khusus siswa barunya, ya nanti ada di video-video khusus gitu teman-teman ya. Itu saja, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.